Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sri Setianingsih. Saya Danang Arianto. Saya Darmaji SBDSD. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Setia. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah seperti ini Bu kabarnya, sehat walafiat. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik juga. Hari ini ada praktek coaching ya Pak? Betul Bu, hari ini saya insya Allah mau meng-coaching teman saya Pak Darmaji. Oh begitu. Sebelum coaching, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Pada kegiatan coaching nanti, yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang digunakan pada percakapan coaching yang akan Bapak lakukan nanti? Baik, rubrik penilaian yang akan saya laksanakan nanti dengan coaching menggunakan alur tirta, yaitu mengandung tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, yang terakhir adanya tanggung jawab itu. Oke. Kemudian untuk kompetensi coachingnya yang ingin dikembangkan itu yang bagaimana Pak? Untuk yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah tentang pertanyaan yang berbobot itu. Bagian spesifik coaching yang akan Bapak kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya itu tadi ya. Okay. Untuk indikator sekarang ini, untuk indikator ketercapaiannya kira-kira seperti apa itu Pak? Penggunaan kata kunci yang coach sebutkan nanti, sehingga saya bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot itu. Seperti itu tujuan yang akan saya kembangkan. Ya, oke. Ingin mengembangkan pertanyaan atau kata-kata tersebut berbobot. Pertanyaannya dirasa cukup. Kalau begitu silakan Bapak melakukan praktek coaching untuk hari ini ya. Baik, terima kasih Bu Setia. Selamat siang Pak Darmaji, Selamat apa siang, kabarnya hari Pak ini? Danang. Alhamdulillah sehat. Pak Danang gimana? Alhamdulillah sehat Pak, ini sehat. Pak Darmaji saat ini akan menanyakan beberapa hal, karena kemarin waktu kita janjian ketemu di sini. Iya Pak, tidak terasa ya. Iya, kira-kira maksud kedatangan Anda ke sini? Kalau jadi seperti ini Pak, sebenarnya saya ini ada masalah. Pertama dalam pembelajaran di kelas saya Pak. Jadi saya ingin menceritakan kepada Bapak, mudah-mudahan nanti bisa menemukan solusi yang terbaik untuk kelas saya. Oh, baik Pak Darmaji, mudah-mudahan di sini nanti kita belajar bersama memecahkan masalah Anda, masalah panjenengan. Kemudian ada ide-ide baru pemecahan masalah. Kalau boleh saya tahu, masalah apa ya Pak? Jadi seperti ini Pak Danang, permasalahan yang saya hadapi ini saat ini itu juga dirasakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah saya Pak Danang. Jadi di kelas saya itu ada siswa yang tertidur Pak saat diberi materi pelajaran. Jadi apa ya, seperti kurang tertarik dengan pembelajaran, akhirnya dia tertidur di kelas. Baik, dari keterangan Pak Darmaji berarti ada permasalahan, yaitu siswa yang kalau di kelas tidur ya Pak. Menurut pandangan Pak Darmaji sendiri, yang melatar belakangnya apa Pak? Jadi seperti ini Pak, setelah saya analisa dan juga dengan teman-teman guru, itu anak tersebut setiap hari itu pulang sekolah sampai malam membantu. Sebenarnya anak itu baik sekali, tanggung jawab, menyiapkan dagangan, terus menyelesaikan tugas menjaga adiknya, karena adiknya banyak. Nah itu sebabnya diselesaikan untuk menyelesaikan tugas dari tidak beres sekolah itu diselesaikan sampai larut malam. Jadi akibatnya anak tersebut jadi kurang beristirahat. Makanya nanti yang menjadi latar belakang setelah saya mencoba mendekatinya,
Seperti itu Pak. Saya tanyakan secara langsung. Baik, berarti Pak Darmaji ini luar biasa bisa mengidentifikasi permasalahan yang Anda hadapi, panjenengan hadapi. Saya yakin Pak Darmaji bisa menyelesaikannya. Coba Pak Darmaji sampaikan pada saya, kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang Pak Darmaji harapkan? Ya, jadi seperti ini Bapak. Saya ingin sekali anak tersebut itu bisa melakukan pekerjaan rumahnya, bantu orang tua, karena itu kan faktor yang positif ya Pak. Tapi juga bisa untuk belajar dan nanti akhirnya pas di sekolah itu bisa menjaga kondisinya agar selalu fit seperti ini Pak. Baik, itu kondisi ideal menurut Pak Darmaji. Sehubungan dengan hal tersebut, dari skala 1 sampai 10, saat ini ada di angka berapa Pak? Kalau menurut penilaian saya Pak, dari angka 1 sampai 10, anak tersebut saya beri skala capaiannya 5 Pak. Yang sebenarnya kondisi saat ini pada angka 5. Bisa digambarkan seperti apa Pak kondisi? Jadi ini Pak, di angka 5 tersebut anak masih suka tidur. Oh, di kelasnya masih tidur. Saat Bapak Ibu guru bilang materi, saya guru mapel, kalau saya kan guru kelas Pak. Jadi dan guru yang juga sama. Kecuali olahraga Pak. Baik, jadi dari untuk ke depan 2 minggu ke depan, dari angka 1 sampai 10, Pak Darmaji ingin meningkatkan ke angka berapa? Kalimat. Oh iya Pak. Jadi saya punya target dengan anak tersebut. Saya yakin anak tersebut dengan bimbingan atau tindakan nanti bisa ke level 8 seperti itu. Nah, untuk bisa mencapai seperti yang Pak Darmaji harapkan tadi, apa saja yang sudah Pak Darmaji lakukan atau yang menurut ide gagasan Pak Darmaji seperti apa? Ya, jadi harapan saya tadi si anak kan Pak bisa fokus mengikuti kegiatan pembelajaran di kelasnya, sehingga nanti tidak mempengaruhi nilai atau nilai akademisnya seperti itu. Itu salah satu bentuk ketakutan Pak Darmaji ini. Iya. Menurut saya Pak Darmaji harus menerapkan beberapa strategi seperti home visit, mendatangi rumah siswa, kemudian mengundang orang tua secara langsung, berhadapan face to face, kemudian diajak koordinasi tentang permasalahan anak tersebut Bapak. Kemudian lebih bagus lagi Pak Darmaji pendekatan secara personal pada anak tersebut, ditanya secara baik-baik. Iya, begitu ya Pak ya? Iya. Terima kasih sekali ya Pak ya. Sarannya sangat luar biasa sekali Pak. Nah, terima kasih Bapak, dengan percakapan ini ternyata apa tadi ya masalah yang saya alami terkait dengan anak yang suka tidur di kegiatan pembelajaran ternyata telah mendapatkan solusi, dan nanti mulai besok saya akan memulai melaksanakan pendekatan pada anak. Sebelum visit juga akan saya rutinkan, saya prioritaskan untuk anak tersebut, dan jika perlu dilakukan tindakan lanjut nanti saya akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru Pak, terutama Bapak kepala sekolah di tempat saya, itu juga sangat kompeten untuk sehingga diajak berbicara dalam masalah. Baik Pak Darmaji, cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga masukan saya tadi menjadi pemecah masalah Anda, bisa menyelesaikan masalah di kelas Pak Darmaji. Begitu saja Pak. Terima kasih sekali ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi lega saya sekali. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak, setelah saya melakukan observasi pada pelaksanaan fungsi yang dilakukan hari ini tadi, saya akan menggali pertanyaan ya. Ini Pak, yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat pusing sehingga indikator ketercapaian pengembangan itu terwujud? Terima kasih Ibu. Yang saya rasakan dalam percakapan tadi,
dengan Pak Darmaji. Indikator-indikator sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, aksi, kemudian tanggung jawab. Dari tujuan sampai tanggung jawab, kemudian saya dapat menggali dari Koji, yaitu masalah beliau tadi ada siswa yang tidur di dalam kelas saat pembelajaran, dan beliau bisa menggali potensinya untuk memecahkan permasalahan. Begitu yang saya rasakan tadi. Baik, memang betul. Yang terlihat oleh saya tadi, Bapak sudah hadir penuh, gitu kan? Kemudian sudah mendengar aktif dan menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pusi, sehingga Pusi sendiri bisa tergali ide-idenya dari kalimat-kalimat berbobot yang Pak Danang sampaikan. Untuk kedepannya kompetensi apa ini yang ingin dikembangkan lagi? Dari percakapan tadi saya ingin kedepannya mendengarkan aktif. Ketika saya menjadi coach, saya ingin dilihat secara fokus, saya sudah sesuai atau belum tertuju pada coaching. Itu Bu Setia yang ingin saya kembangkan. Oke, Pak Danang, semoga nanti dalam kesempatan yang lain saya juga bisa melihat bagaimana kompetensi mendengar aktif itu bisa dilaksanakan pada praktek coaching ke depannya. Baik Bu Setia. Ya. Terima kasih untuk Pak Danang hari ini, cukup saya kira dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Setia.